Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Fokus Belajar. Kali ini kita akan belajar soal-soal yang berhubungan besar dengan tes pengetahuan skolastik TBK SBMPTN 2022. Dan kali ini kita akan mencoba dengan trik yang cepat. Dan mudah-mudahan dengan banyak latihan adik-adik sekalian dapat belajar dan mantap. Sehingga dengan adanya, kalau ada model-model soal yang begini keluar, maka adik-adik dapat mengerjakan dengan mudah. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Jika X tambah Y sama dengan 200 dan Y per X sama dengan 1/7, maka nilai Y dan X adalah, yang ditanyakan adalah nilai ini. Nilai Y dan X. Nah, kalau ada soal yang begini, model begini adik-adik sekalian, yang pertama sekali kuncinya itu adalah di sini. Jadi yang dicarikan nilai Y dan X, nilai Y kurang X. Itu sama dengan berapa? Caranya adalah kita lihat selisihnya ini. Berapa selisihnya antara Y dengan X? Yaitu adalah 6 kan? 6 dibagi dengan jumlah nilai ini. Berarti 7 tambah 1 sama dengan 8 dikali dengan nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui itu adalah 200. Jadi caranya adalah, terus ini kita bagi, itu nilainya sama dengan 6 kali 200 dibagi 8 itu sama dengan 25. Jadi hasilnya adalah 150. Nah, ini kan sangat pintas ya. Berarti jawabannya betul adalah B. Nah, ini sangat pintas kita di sini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Berapakah nilai dari akar 8/15 dikurang dengan 2 akar 1/15? Kalau model soal seperti ini dia pakai catat. Dia pakai catur. Caturnya mana? Ini dia, jangan ini. Jadi caranya adalah, ini kan pecahan ya. Ini kan pecahan, bentuknya pecahan. Jadi caturnya itu adalah apabila ada dua buah bilangan yang bila dikalikan, ini dikalikan, itu hasilnya sama dengan ini, akar 15, dan apabila dijumlahkan, ini dijumlahkan, hasilnya adalah yang ini, 8/15. Tapi dengan catatan ini harus ada angka 2 di sini. Ini catatannya. Harus ada 2 di sini. Nah, bilangan manakah itu? Yang kita cobakan adalah itu 1/3 dikali dengan 1/5. Ini kan hasilnya 1/15 ya. Nah, bagaimana kalau kita jumlahkan? Itu 1/3 ditambah dengan 1/5. Ini hasilnya adalah, kita samakan penyebabnya. Ini kan 15 ya. 15 bagi 3, 5 kali 1 itu 5 ditambah dengan 15 bagi 3 ini. Ini hasilnya adalah 8/15. Nah, ini terbukti kan? Berarti angka yang cocok untuk pertanyaan ini adalah 1/3 dan 1/5. Jadi angka yang kita harus ambil itu adalah, karena ini kan dalam bentuk akar, berarti di sini akan akar 1/3 dan akar 1/5. Ini kan dalam bentuk akar ya. Jadi jawabannya gimana? Jawabannya itu seperti ini dia. Adalah kemana lebih besar ini dengan ini. Ini kan lebih besar ya. Yang di depan itu adalah lebih besar angka yang lebih besar. Berarti akar 1/3 yang lebih besar. Ini kan negatif di dalam ya. Berarti akar 1/3 itu dikurang dengan akar 1/5. Terus hasilnya sama dengan akar 1 itu kan 1 ya. 1 per akar 3 dikurang dengan 1 per akar 1 per akar 5. Nah, yang di depan ini positif atau negatif sama aja, yang lebih besar di depan aja. Nah, kebetulan ini yang nilai yang lebih besar adalah 1/3, akar 1/3 dibanding dengan akar 1/5.
Jadi jawaban yang betul untuk pertanyaan ini adalah 1/3 dikurang 1/5, yaitu B. Oh, sampai sini paham ya adik-adik sekalian? Kunci cara cepatnya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal nomor 3. Kita masuk ke soal nomor 3. Nilai dari 36 kali dengan 83,33% dikurang 87,5% dikali 24 ditambah dengan 0,6667 kali 6 sama dengan berapa? Nah, triknya untuk mengerjakan soal begini adik-adik sekalian adalah ini saya sudah buatkan nilai atau tabel yang kita langsung hafal saja sehingga memudahkan kita dalam mengerjakan soal yang seperti ini. Seumpamanya 83,30% berapa nilainya. Nah, ini dia tabelnya sudah muncul. Nah, ini sudah ditentukan, bawahnya sudah buatkan tabelnya seperti ini. Jadi umpamanya ini tadi 83,33%. Wah, itu nilainya adalah 5/6. 87,5% berapa nilainya? Ini. Jadi ini tabel. Ini angka-angka ini berapa nih adik-adik sekalian? Ini harus dapat mematikan angka-angka ini paling sering muncul dalam soal-soal UTBK yang seperti ini. Sehingga memudahkan kita untuk mengerjakan soal yang ini. Oke, kita cobakan masuk. Nih, ini sama dengan ya 36 ini dikali dengan 83,33%. Berapa nilainya 83,33? Itu adalah 5/6. Jadi kita tinggal tulis 5/6. Kemudian kita kurang itu 87,5% berapa nilainya? Adalah 7/8. Kita tulis ini 7/8 dikali dengan 24 ditambah dengan 0,66/7. Ini 0, ditambah dengan 0,6667. Ini hasilnya ini kalau jadikan persen berarti dia ini adalah 66,67%. Ini sama artinya ya. Berarti 66,67% itu berapa pecahannya ini? Berarti ini hasilnya adalah 2,2/3 ya. Berarti di sini kita tambahkan 2/3. 2/3 dikali dengan 6. Nah, ini kita eliminasi aja, langsung bagi ini 36 bagi ini 6. Ini kan asalnya ya 6 kali 5 dikurang, nah ini bagi habis 2. 7 kali 3. Nah, terus ini habis juga ditambah dengan 2 kali 2. Oke, jadi 30 kurang dengan 21 ditambah dengan 4. Oke, gampang. Kita jumlahkan yang sama-sama positif dulu. Berarti ini kan 34 dikurang 21. Hasilnya adalah 13. Jadi jawabannya betul untuk persoalan ini adalah 13,00. Ini sama nilainya ini, sama artinya ini. Oke ya, sudah paham sampai di sini ya adik-adik sekalian ya. Jadi kuncinya adalah harus hafal tabel di bawah ini. Jadi tidak perlu mencari nilai yang di atas ini, yang koma-koma ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, trik yang cepatnya bagaimana? Trik cepatnya adalah adik-adik sekalian harus tahu dulu fungsi ini. Fungsi itu dia tidak boleh lebih dari 1. Tidak boleh lebih dari 1. Dia harus satu fungsi. Jadi caranya untuk menjawab ini adalah adik-adik sekalian harus tarik garis vertikal untuk membuktikan ini mana yang tidak lebih dari 1 titik fungsi. Nah, kita contoh. Kita ambil di A. Kita tarik garis dari sini. Nah, dia kan titiknya ada satu, ini satu titik. Nah, peran ini kan 2, berarti 2 fungsi dia.
dia tidak satu. Berarti ini jawabannya pasti salah. Nah, terus kita tarik garis vertikal lagi di sini. Yang di B. Nah, ini ada lagi dia. Sini 2, 1. Berarti ini juga salah. Salah. Nah, kita apalagi ini yang huruf C ini, yang C. Karena kita tarik ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ini banyak sekali bisa. Nah, ini lebih salah lagi. Nah, kita tarik di DE. Kita tarik sini. Ini kan 1 ya. Nah, kita tarik E1 juga. Nah, ini berarti ini pasti yang benar. Ini yang benar. Kalau yang ini E, kita tarik. Ini kan dia 1 fungsi di sini. Berarti ini lebih dari 1 fungsi. Jadi adik sekalian, triknya untuk kerjakan soal yang seperti ini gampang sekali. Kalian harus tarik tahu bahwa fungsi itu tidak boleh dari satu garis fungsi. Dia tidak boleh 2. Nah, caranya untuk menguji itu adalah kita harus tarik garis vertikal ini. Nah, manakala kita tarik garis vertikal itu hanya nilai 1 titik fungsi, maka itulah yang benar. Kita lanjut ke soal nomor 5. Diketahui X ini dan Y diketahui angka seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini angkanya sama. Jadi gimana trik cepatnya untuk mengerjakan soal ini? Adik-adik sekalian harus mending hafal ini rumusnya. Rumusnya seperti ini ya. Kalau ada akar A ditambah dengan B, itu dia lebih kecil kalau akar A ditambah dengan akar B. Kalau dia pengurangan, maka seperti ini. Maka A dikurang B itu dia lebih besar dari akar A dikurang akar B. Ini pokoknya ini rumus ini dihafal mati-matian ini adik-adik sekalian. Tidak perlu ini kita peduli mau samakan penjemputnya, mau sama baru kita cari, ini lama sekali. Pokoknya hafal aja ini rumus 2. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini, yang soal menipu. Sehingga kita tidak butuh waktu banyak untuk mengerjakan soalnya. Mana yang lebih besar ini hubungannya antara X dan Y ini. Nah, kalau kita lihat soal rumus ini, akar A ditambah B lebih kecil daripada akar A ditambah akar B, maka ini berarti ini X-nya itu X itu berarti lebih besar dibanding Y. Melihat rumus ini. Berarti jawaban yang betul untuk soal ini adalah ini. Cukup gampang, nggak sampai 3 detik ya. Cukup gampang sekali ya adik-adik sekalian. Nggak sampai 3 detik. Yang penting kunci dasarnya harus hafal rumus ini. Jadi adik-adik sekalian besok-besok pas di ujian UTBK, di SBMPTN ada soal seperti ini, langsung aja hafal ini rumusnya. Inilah kunci jawabannya dia. Kita lanjut ke soal nomor 6. Grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah kita lihat lagi sama dengan yang nomor berapa tadi itu, nomor 4. Jadi kuncinya adalah, ini kan dia pertanyaannya adalah tidak ya. Tidak menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Jadi kunci dasarnya tadi itu kita tarik garis vertikal. Berarti mana yang tidak menyatakan. Kalau dia satu titik, berarti dia adalah fungsi. Sekarang kan dia tidak ya. Berarti titik fungsinya harus lebih dari 1. Yang tadi kan yang pertama tadi ini kan 1 ya. Kalau kita tarik ini dia punya titik 1. Berarti ini salah. Karena dia menyatakan tidak. Kalau ini kita tarik manapun juga ini tetap 1. Ini 1. Berarti ini juga salah. Ini juga kita tarik. Ini kita tarik. Ini 1, tetap 1. Yang penting kita garis vertikal ya. Ini juga 1. Berarti ini juga salah. Ini kalau kita tarik ini. Ini juga 1. Ini juga 1. Ini berarti ini salah juga. Karena ini pertanyaan tidak menyatakan fungsi. Berarti dia harus fungsi lebih dari 1. Nah, kita coba di A. Ini kan bahkan bisa 3 ini. 1, 2, 3. Ini 3 fungsi dia. Berarti jawaban yang betul untuk soal ini adalah A. Ini.
karena dia lebih dari satu fungsi. Dan kebetulan pertanyaannya adalah tidak. Oke, cukup gampang sekali, tidak sampai 3 detik adik-adik sekalian. Jadi adik-adik sekalian, mudah-mudahan yang dari penjelasan hari ini, beberapa contoh soal yang kita berikan, mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi. Dan apabila dapat ketemu dengan soal yang seperti ini, dapat dengan mudah. Dan salam sukses bagi pejuang UTBK untuk 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.